Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dengan Zulkarnain, dan hari ini kita akan berbincang dalam acara Be-Talk, Be Inspired by Good Talk. Dan hari ini kita akan membahas dengan dua couple nih, dalam artian dua orang ya teman-teman semuanya ya. Dan di sini sudah ada Mas Amir dan juga Mbak Ningrum. Baik, kita sapa dia kemudian. Selamat datang Mas Amir dan juga Mbak Ningrum. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningrum Putri Maimunah dan ini suami saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin. Kami selaku couple planner BR Cosmetic. Kami berdomisili di Tangerang, tapi alhamdulillah kita ada dua cabang. Yang pertama di Tangerang, yang kedua ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Wah, nah sahabat Be-Talk semuanya, luar biasa kan? Hari ini kita bincang-bincang dengan mereka semuanya nih, tentang gimana caranya seorang membangun bisnis itu dari suami istri. Karena banyak banget nih teman-teman, banyak yang ingin ngebangun, suaminya ingin bangun bisnis, ternyata istrinya jadi penghalang, atau istrinya ingin berbisnis, suaminya katanya jadi penghalang. Nah, ternyata di BR Cosmetic ini semuanya bisa teman-teman semuanya ya, menjadi seorang couple planner. Nah, diantaranya ada Mas Amir dan juga Mbak Ningrum ya. Baik, boleh saya tanya nih sedikit ya Mbak Ningrum dan Mas Amir nih ya. Baik, awalnya nih, awal join di BR Cosmetic ya apa sih? Karena kan cowok nih ya, cowok berhubungan dengan kosmetik kayaknya nggak maco banget gitu. Nah, kira-kira gimana nih menurut Mas Amir atau Mbak Ningrum dulu nih yang mau jawab nih? Mungkin Mas Amir dulu deh sebagai laki ya, karena sebagai kepala rumah tangga yang berhubungan dengan kosmetik, wah kayaknya gimana nih ya? Silakan Mas Amir. Oke, pada awalnya jualan BR Cosmetic itu sebelumnya memang saya pernah kerja ikut sama Bunda Erli awal pada tahun 2014-an. Pada saat itu Bunda Erli masih jualan palu gada, kemudian pada tahun 2017 beliau itu mendirikan brand BR Cosmetic yang sekarang. Nah, pada saat itu kan Bunda itu merekrut member-member lamanya yang dari dari brand lain ya, bisnis yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian di situ disaring, kemudian dijadikan agen. Pertama itu sebelum ada distributor, agen dulu gitu. Kemudian pada tahun 2018 itu memang ada perubahan sistem, yaitu dirubah sistem menjadi kedistributoran gitu. Meningkat ya Mas Amir ya, luar biasa alhamdulillah ya. Tapi pada saat itu kalau saya sama istri itu kan memang udah kenal itu memang dari tahun 2014 karena kita kan sekampus dan sekelas. Ini kenal BR atau kenal satu sama lain nih? Karena satu kampus. Oh, satu kampus. Kita kenal satu kampus. Ini menarik soalnya, biar nanti teman-teman juga bisa memahami ya, ternyata menjadi seorang couple planner juga bisa dari mana saja ya. Ini berarti berawal dari kampus pun juga bisa, kenalan dari kampus ya, Masya Allah. Silakan Mas Amir, lanjut. Jadi saya kenal sama istri itu pertama tahun 2014 bulan September. Sebelumnya juga belum 2014 berarti belum ada BR ya. Nah, kita kenalan, tapi saya masih sudah jualan produk Bunda yang lama gitu, jualan palu gada apa aja lah gitu. Nah, dulu masih BPM. Dulu masih BPM itu saya kan sering masuk ke grup WhatsApp kampus tuh, dan saya sering broadcast lah gitu. Nah, kemudian ya sebetulnya sih dulu nggak, aku pengen kenalan sama dia, awal-awal sih nggak gitu juga gitu. Cuman lambat laun aku ngelihat wah ini kayaknya ada sesuatu nih, maksudnya ada sesuatu, ada kelebihan dari dirinya nih, aku pengen lebih kenal lebih jauh gitu. Nah, di situ pengen kenal lebih jauh kan, pada akhirnya kita kan sering chatting, maksudnya chatting ya. Itu ya sering komunikasi ya, bukan bahas yang aneh-aneh, tapi kita bahas pelajaran nih, misal sesuatu kekurangan apa yang saya nggak bisa, saya tanyakan beliau nih gitu. Nah, seperti itu akhirnya beliau saya tawarin biar komunikasi tetap oke gitu kan. Nah, tetap oke, akhirnya saya tawarin jadi pertama reseller dulu. Pertama reseller udah jualan ya diajarin ya seperti marketplace dan lain-lain gitu. Kemudian pas ada perubahan sistem beliau berubah jadi agen gitu. Alhamdulillah. Gimana Mbak Ningrum? Monggo silakan.
Jadi luar biasa nih ceritanya nih. Apakah benar Mbak Ningrum seperti yang diutarakan suaminya ini? Jadi kita kenalnya memang dari kampus ya. Terus basicnya saya itu memang mungkin udah punya jiwa pedagang ya. Soalnya karena bapak juga pedagang, mama juga pedagang, dan saya sudah mulai dagang itu sambil sekolah. Kayak dulu tuh sambil jualan pulsa, terus kadang kalau misalkan sekolah kan sampai sore ya, itu malamnya kadang saya nungguin jualan orang tua kayak gitu yang di ruko. Terus nggak di ruko yang kotak itu sih, maksudnya kayak ruko yang di pinggir jalan lah, cuman kayak bukanya malam doang kayak gitu. Nah terus ketika pas udah mulai kerja pulang sore, malamnya kan masuk kuliah, jadi udah hampir nggak ikut jualan dagang nih ya, terus tapi masih jualan pulsa waktu itu. Jadi awalnya itu karena saya itu kan dulu itu pengguna krim dokter. Dulu tuh bener-bener kayak kalau kena sinar mata itu kinclong banget gitu. Terus ada suatu hal yang bikin berhenti, akhirnya breakout semuanya. Terus pas itu udah mulai deket juga sama Mas Amir, dicobain dah tuh. Waktu itu masih produk yang facial serum yang pertama launching. Udah itu kok enak, maksudnya udah mulai berkurang jerawatnya. Terus Mas Amir juga nawarin mau nggak coba jualan. Waktu itu pertama reseller, terus beberapa bulan kemudian itu ada perubahan sistemnya, itu langsung kayak agen kayak gitu. Maksudnya reseller yang benar-benar mau jualan naik agen kayak gitu. Biasanya. Baik, wah ini luar biasa nih. Artinya saya sedikit nanya ya, ini karena latar belakangnya dengan kampus nih teman-teman nih, sehingga banyak orang yang kepikiran, jangan-jangan saya harus nyari orang juga biar sama kayak beliau berdua misalkan ya. Sebenarnya mulai dari awal karirnya berdua gitu ya, itu masih kuliah atau memang sudah jadi suami istri nih? Jadi biar ada chemistry-nya itu di mana tuh, di kuliahnya atau di? Kalau di kuliah itu kita jalanin bisnis itu sama biar, cuman saya agen, Mas Amir distributor. Nah kita cara promosinya tuh udah beda-beda. Saya promosi di akun saya sendiri, Mas Amir di akun sendiri gitu. Jualannya juga sendiri, saya jualan sendiri. Cuman ketika saya punya orderan, saya ordernya ke Mas Amir. Nah itu masih sistem saya beli dengan harga agen kayak gitu. Luar biasa nih. Baik, saya nanya lagi ya. Sebenarnya tantangan terberat nih tatkala memulai BR gitu ya, mulai jualan kosmetik nih, apalagi Mas Amir kan laki-laki memulai nawarin ke perempuan, kayak gitu ya, masih ada lah ya. Kalau zaman dulu kan masih ada ya Mas Amir ya. Nah, kira-kira gimana tuh untuk tantangannya tuh mulainya gimana? Mungkin Mas Amir dulu kali ini yang pertama kali harus mengenalkan ke Mbak Ningrum. Ayo Mbak Ningrum, silakan pakai, kan nggak mungkin ya. Pasti ada caranya lah ya. Ada tantangan tersendiri. Nah, gimana caranya nih Mas Amir untuk memulainya? Memang pada saat memulai jualan itu kan, ya memang tantangannya memang berat gitu kan. Apalagi laki-laki gitu. Di kalangan teman-teman laki-laki sendiri, apa sih lo laki jualan skincare gitu kan. Tapi di sisi lain itu ya memang pada saat itu ya sempat down gitu, aduh gimana ya gitu. Tapi lambat laun ya saya enjoy aja gitu. Kemudian malahan mereka pada pakai sendiri, teman-teman yang cowok nih pada pakai, kemudian diikutin sama teman-teman cewek yang lain, kemudian juga istri karena udah pakai, yang lain udah pakai, udah setelah tahu profit dan omset, sudah mereka pada bungkam gitu. Maksudnya ya pada pakai, pada seneng, pada ikut jualan. Benar itu teman-teman kuliah pada ikut jualan pada saat itu. PD-nya dulu kuliah tas isinya kosmetik. Jadi kan di kuliah itu mungkin penambahan database nih kan, di grup kan isinya memang cewek semua ya. Jadi dia mulai menawarkan produknya gitu. Kayak awalnya gimana tuh? Rasanya gimana? Kan laki-laki nih ya teman-teman ya, semuanya ya laki-laki. Tatkala seorang laki-laki menawarkan, itu perasaannya gimana Mas Amir? Ada rasa malu kah? Atau memang ini tantangan nih harus bisa? Atau ya sudahlah,
takdir ilahi misalkan harus jualan kosmetik, gimana? Enggak, pada saat itu memang saya sudah berpikir pada dasarnya kita perlu flashback ke belakang siapa saya gitu kan. Nah pada saat itu kan juga masih kerja sama bunda gitu kan. Saya kerja, saya juga jualan dan kuliah gitu. Nah di situ itu ada tantangan ya karena pertama repeat ordernya tinggi dong pada saat itu. Maksudnya ya dulu gajinya nggak seberapa gitu. Terus penjualan itu misalnya 20 pieces gitu ke customer, wah nih dapat 2 jutaan lebih nih gitu. Nah, itu termotivasinya di situ. Ketika teman-teman saya itu bilang, apa laki-laki jualan? Ya bodo amat, yang penting duit gue banyak gitu. Nah kayak gitu-gitu, itu motivasi terbesar. Jadi kalau tantangan, ya itu tantangannya itu bisa mengalahkan diri sendiri bahwasanya laki-laki nggak masalah jualan kosmetik gitu. Tapi Mas Zulkarnain ada yang lucu gitu. Dulu pernah saya telepon ibu saya. Ya, ini alhamdulillah saya jualan, dapat profit sekian gitu kan. Profitnya yang saya bilang 2 jutaan gitu kan, udah seneng banget. Senang ya. Orang tua mana kan yang nggak bangga, wah anaknya masih kuliah gitu ya, bisa menghasilkan 2 jutaan lah gitu ya. Tapi dia nanya lagi, namanya orang tua di kampung gitu, bilang, tapi kamu nggak dandan kan, nggak keliling gimana gitu. Nah di situ masih apa ya istilahnya, orang tua masih berpikir yang aneh-aneh gitu kan, laki-laki jualan kosmetik takutnya dandan atau gimana, enggak, ini jualan online begini jualannya gitu. Tapi alhamdulillah setelah lambat laun gitu kan, udah berapa bulan kemudian ya orang tua udah mulai paham dan ngerti gitu. Alhamdulillah. Kalau Mbak Ningrum gimana nih awalnya untuk bisa kalian ketemu dengan Mas Amir, terus udah mulai jualan juga nih jadi agen, itu gimana nih awal tantangan mulai karirnya gitu di BR? Kalau mulai tantangan sih lebih ke pas setelah menikah ya, karena kan setelah menikah aku memutuskan untuk resign. Yang memang sebelumnya kan aku kerjanya cuman di balik layar nih, cuman karena kan memang sebelumnya bagian keuangan, jadi ya cuman upluk ngitungin duit orang gitu, cuma nggak kelihatan duitnya di mana. cuman tulisan kayak oh sekian duitnya kayak gitu. Nah tantangannya itu mungkin pas jadi agen itu kan seperti pure lah, kita jualan hanya posting, jualan ke customer aja kayak gitu. Nah ketika memutuskan resign dan memutuskan untuk menjadi couple planner, jadi satu distributor nih, dan agennya kan berarti kan udah nggak digunakan lagi. Kita memutuskan untuk satu distributor couple planner. Nah tantangannya ketika membina tim, karena kan dari yang aku yang introvert nih kerjanya di belakang layar, harus lebih memahami karakter setiap tim satu persatu. Oh dia sifatnya seperti ini, oh karakternya seperti ini, berarti cara aku menanggapinya tidak boleh sama antara si A dengan si B kayak gitu. Terus tantangannya lebih ke ilmu juga, karena kan ilmunya bukan untuk kita doang, maksudnya bukan untuk saya terapin sendiri, tapi harus di-share lagi supaya lebih bermanfaat. Oh ini betul nggak sih ilmunya kayak gini, kayak gitu. Berarti dari pembinaan itu sebenarnya sudah didapat juga ya dari BR juga ya. Artinya sudah ada, misalkan tadi ya Mas Amir bilang harus posting nih. Sebenarnya diajarkan nggak sih di BR itu untuk posting, cara postingnya seperti ini ya, misalkan ada ilmu tersendiri nggak sih sebenarnya? Jadi kalau di BR itu ilmunya memang kita dikasih kayak misalkan belajar Facebook, terus belajar Instagram, bahkan sampai sekarang juga kan kita sering ada BR Learning Day yang memang kadang diisi oleh Kang Dewa, Mas Afik, atau bahkan dari mentor-mentor yang bagus yang lainnya kayak gitu. Kalau mulai nih, jadi kan mulai jadi couple planner nih ya, artinya mulai ngebangun tim lah ya. Sebenarnya tantangannya apa nih ngebangun tim agen, tim reseller dan ke bawahnya nih Mas Amir dan Mbak Ningrum nih, apa sih sebenarnya tantangan yang terberatnya dan gimana cara melaluinya nih? Mungkin dari orang-orang yang sebelah sana merasa oh saya couple planner, tapi tatkala berhubungan tim ya tadi ya yang Mbak Ningrum bilang kayaknya nggak bisa nih, saya introvert nih, harus A, B dan C harus berbeda-beda. Nah tantangannya apa dan kira-kira solusinya apa nih untuk Mas Amir sama Mbak Ningrum? Tantangannya itu sebetulnya ada pada diri kita sendiri, Mas Zulkarnain. Yang pertama, kita itu harus mau upgrade diri nih. Misalnya nih,
ilmu pengetahuan kita, misal kita memang sudah didapatkan dari BR, tapi kan itu ilmu itu kan luas, ilmu bisnis itu tidak ada ilmu paten sukses bahwasanya kita harus lakuin ini, padahal apapun yang kita lakukan insya Allah siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya lah gitu. Jadi misalnya nih kita melihat karakternya para si agen, si A begini, si B begini, dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda lah gitu. Nah di situ itu kita mulai mengemas nih, kita nggak boleh gegabah, dia ngechat apa, dia nanya apa, kita langsung jawab brutal gitu, nggak, kita diskusi di belakang dulu gitu, gimana jawabnya enak, siapa yang ngechat, solusinya apa gitu. Biasanya ketika agen ada yang misalnya dia ada problem gitu, biasanya saya limpahkan ke istri, tapi kita didiskusi dulu di belakang bagaimana baiknya gitu, supaya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik kayak gitu-gitu Mas Zulkarnain. Jadi kalau tantangan sebetulnya dari diri kita sendiri yang memang harus upgrade diri, kemudian juga harus nambah wawasan, meskipun dari BR sendiri pun juga diajarkan banyak ya, kayak FBS dan lain-lain, gimana cara jualan, cara posting dan lain-lain, tapi kita nggak bisa stuck di tempat situ, kita harus lalang buala lah istilahnya, mencari ilmu dari mana saja, karena prakteknya suksesnya si A sama si B otomatis kan jalurnya beda gitu. Nah kita belajar harus dari mana saja kayak gitu. Kalau dari Mbak Nino sendiri gimana nih, sama atau gimana? Tantangannya hampir sama, tapi kalau saya itu tambahannya di diri saya juga, karena memang sebelumnya introvert ya. Misalkan nih saya dulu itu mau voice note aja ulang-ulang harus ya. Bahkan dulu itu posting aja ada suka belum pede nih posting, bikin video sendiri, foto selfie kayak gitu. Memang kan harus ya. Kalau waktu itu mah harus ya gitu. Oh ini sadar buktinya gitu ya. Iya, karena kan memang jualan online itu memang harus lebih pamer ya. Maksudnya itu bahasanya lebih pamer ke oh ini loh saya penjualnya gitu. Terus ini produk saya gitu. Ini hasilnya ke saya. Ya supaya lebih meyakinkan customer, oh bener nih dia penjual BR nih kayak gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang teman-teman semuanya, kalau kita mau berusaha, tadinya seperti Mas Amir bilang, pertama adalah upgrade diri, mindsetnya harus dirubah ya Mas Amir ya. Mindsetnya berubah. Kalau tadi Mas Amir bilang setiap orang pasti punya jalan yang berbeda-beda. Mindset berubah, upgrade diri dan action ya Mas Amir langsung ya. Luar biasa. Bandingin nggak sama. Nah, saya nanya lagi nih. Kan kemarin itu bilangnya dari tahun 2014 ya, artinya sudah mengalami masa-masa pandemi nih. Kita tahu lah pandemi itu, iya 2014 sampai ke sini kan artinya kan kita sudah mengalami pandemi ya. Nah banyak sekali teman-teman sana yang bilang, oh gara-gara pandemi ini jadi kolaps, atau gara-gara pandemi selalu menyalahkan pandemi lah. Tapi terbukti nih teman-teman semuanya, Mas Amir dan juga Mbak Ningrum saat ini ya masih eksis nih di dunia kosmetik, di BR kosmetiknya. Nah tipsnya kemarin biar bisa survive itu gimana sih? Nah banyak nih sepertinya survive di fase masa pandemi ya Mas Amir ya. Gimana Mas Amir atau Mbak Ningrum? Yang mau jawab siapa nih? Ya, kapal trainer soalnya saya agak bingung kalau kalau survive-nya ya harus yakin ya. Kalau dari kita sendiri nggak yakin, gimana orang lain meyakinkan diri kita gitu. Soalnya kita kan bisnisnya online, jadi kesempatan banget nih orang mulai ada adaptasi yang biasanya beli langsung karena harus ada COVID itu kan harus ada jaga jarak gitu. Jadi biasanya belinya jadi online. Nah itu kita bisa makin gencarin lagi promonya, terus ditambah kayak iklan, terus pokoknya lebih postingnya lebih banyak, terus lebih konsisten lah, pokoknya lebih gila-gilaan gitu supaya karena memang ada adaptasi yang biasanya beli offline jadi belinya online ya, kita harus munculin diri lebih sering, lebih banyak lagi kayak. Kalau Mas Amir sama seperti kapalnya. Saya cuma mau nambahin. Pada saat awal pandemi itu sama, kita itu awal pandemi kan memang istri baru lahiran beberapa bulan, kemudian pada saat itu juga sempat kebanjiran, kemudian kita itu pada pertama di Indonesia itu yang kena COVID pada di Depok itu kan tanggal 3, malamnya kita pulang ke Boyolali, oke lah kita berkunjung ke rumah orang tua gitu. Nah di sana itu selama 4 bulan kita berada di kampung Boyolali. Nah kita itu kayak orang paranoid nih kalau ngelihat media, aduh di lockdown nih, nggak bisa kesana, nggak bisa kesini kemari gitu. Akhirnya kita putuskan,
ya udahlah kita nyewa ruko, kemudian kita buka ruko BR Kosmetik yang ada di Kabupaten Boyolali pada saat itu gitu. Alhamdulillah berjalan 1 tahun gitu. Berjalan 1 tahun itu trigger karena kita tidak boleh berhenti hanya sekadar takut gitu. Karena pada saat itu ya memang manusiawi dong takut gitu, tapi ada sesuatu kelebihan dari kita yang nggak boleh, oh ya sudah ikut-ikutan gitu, nggak. Pada saat itu memang ada angin yang begini begitu, udahlah begini begono gitu. Tapi alhamdulillah kita selalu komunikasi kemana baiknya, ada buka ruko. Kemudian juga karena kita kan sebelumnya juga belajar online kan, pokoknya siapkan segala platform yang ada di sosial media, Facebook, Instagram maupun marketplace apapun itu kita harus sediakan dulu. Nanti masalah perkembangannya bagaimana, yaitu wallahu alam, itu urusan Allah yang memberi gitu. Yang penting kerjain aja dulu ya. Kerjain aja dulu bagaimanapun hasilnya gitu. Berarti kalau untuk teman-teman sendiri gimana? Artinya kan sambil di Boyolali gitu. Kalau tadi kan Tangerang ya, di Tangerang. Nah itu ngebinanya gimana Mas? Hampir sama kah atau gimana ngebina timnya nih? Kalau ngebina mungkin gak jauh beda. Bolak-balik ya masalahnya kan ya. Ada yang di Boyolali, ada yang di Tangerang juga nih. Kita itu kan memang ada grup Telegram maupun WhatsApp. Nah, kita kan memang komunikasinya cenderung hampir 90%, 95% kita by WhatsApp. Tapi untuk area-area pas pada saat pandemi bulan Oktober itu kita visit hampir seluruh agennya. Yang belum ketemu semuanya memang gitu. Yang dari Solo kita naik mobil kita bertiga sama anak gitu keliling dari Solo kemudian ke Semarang ke Purwokerto dalam tempo hari gitu kan. Misalkan malam ini kopdar di Semarang nginep dulu, kemudian besok jalan ke Purwokerto, besok jalan kemana kayak gitu terus berlanjut. Efek dari COVID itu akhirnya bisa silaturahmi ya. Dan tadi awalnya cuma 90% di grup WhatsApp, Telegram, kalau ternyata silaturahmi makin jalan gitu ya. Nah, kira-kira dari sana berapa sih sekarang ini Mas Amir dan Mbak Ningrum untuk agen dan resellernya? Berapa jumlahnya? Kalau saya boleh tahu nih, berapa sih sekarang jumlahnya? Kalau sekarang agen itu ada 30-an. Kalau reseller sekarang yang terdaftar sebenarnya banyak, tapi kan kita nggak bisa nutup kemungkinan bahwasanya ya mungkin mereka aktif atau enggak gitu, tapi memang yang terdaftar banyak, ada 2.000-an lebih. 2.000-an lebih ya, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah yang aktif sih mungkin sekitar 15-20%. Maksudnya aktif itu kan memang ada kategori aktif, kemudian pasif juga kan. Namun saya terakhir nih boleh nanya ya, dari perjalanan panjang nih dari tahun 2014 sampai tahun 2023, nyamannya di mana sih sebenarnya nih bisnis BR Kosmetik nih? Karena kan sudah ada couple-planner nih, otomatis kalau misalkan katanya ya luar sana kalau misalkan sudah jalan sekitar 5 tahun bisnisnya, ini kayaknya mulai ada trust, ada apa segala macam. Nah kalau di BR Kosmetik nih sebagai Mas Amir dan Mbak Ningrum sebagai distributornya BR, nyamannya apa di BR yang bikin berdua couple-planner ini menjadi nyaman dan terus ngelakuin apa yang dikatakan oleh BR Kosmetik? Nyamannya yang pertama dari value-nya ya, yang memang mungkin dibangun dari tanpa riba ya, jadi turun menurun tuh, jadi maksudnya turun ke distributornya, ke agen, ke reseller untuk jalanin bisnisnya itu nggak yang gerusa-gerusu, nggak yang kayak gimana, jadi kita nyaman jalaninnya. Terus produknya juga udah BPOM, udah terus halal, jadi kan kita pemasarannya juga lebih leluasa, lebih enak gitu. Boleh banget Mas Amir. Kenapa kita dibilang nyaman? Ya semua orang pasti nyari tempat yang nyaman, tapi kalau menurut saya pribadi itu selama kita berada di manapun perusahaan atau bisnis apapun, tugas kita adalah memberikan yang terbaik gitu kan, maupun di BR Kosmetik maupun di mana saja kita harus memberikan yang terbaik gitu. Yang pertama itu ya karena pertama yang dibilang istri, kalau urusan kenyamanan ya pertama value, kemudian produknya juga jelas gitu kan, kemudian juga antara ownernya itu juga pendekatan ke mitranya pun juga feel-nya juga dapat kayak gitu. Jadi itulah yang membuat kita nyaman, dan kemudian juga ada transparan keterbukaan yang sehingga memacu kita itu untuk memberikan yang terbaik untuk
pure kosmetik ini. Kayak gitu. Luar biasa ya. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan lebih lanjut ya tentang apa motivasinya beliau dan gimana sih cara ngebinanya segala macam lah. Nah, sekarang kita tanya nih, reward apa sih sebenarnya yang didapatkan oleh couple planner ini dari BL? Monggo silahkan nih ngomong reward, saya juga ingin rewardnya juga kayak nih. Baik, siapa duluan nih? Yang senang dengan reward biasanya wanita. Monggo Mbak Ningrum. Alhamdulillah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kita achieve reward mulai dari Logam Mulia, Bali, Singapura sama umroh. Waktu itu pertama kali dapet reward itu Bali, dan memang masih dapat sama Mas Amir karena belum nikah ya, jadi dia ambil sendiri. Terus reward tahun periode kedua kita dapat Bali 2, tiket Bali 2 kita berikan ke agen yang berhak. Terus periode selanjutnya lagi itu kita dapat lagi Singapura dan kita pecah jadi 2 tiket Bali lagi kita berikan ke agen yang berhak lagi. Terus jadi kita tuh belum pernah ngambil reward kecuali tahun 2022. Dan itu alhamdulillah kita dapat kapal umroh yang kita berikan khususnya buat orang tua dan bapak saya. Ya, jadi itu sebetulnya banyak reward yang kita aplikasikan ke agen dan reseller sih pada saat itu. Jadi kita apresiasi mereka yang memang bukan sekedar dari penjualannya aja ya, tapi memang yang mereka itu kita kasih challenge, misalkan konsistensi, kemudian loyalitas dan lain-lain gitu. Kalau misalnya dia berhak mendapatkan, kita kasih. Kadang kita itu misalnya nih umroh nih, kita langsung pecah jadi beberapa handphone gitu, kita bagi-bagi ke agen kayak gitu. Memang tahun 2022 ini kita coba untuk mengambil pribadi setelah kita jadi couple, kita serahkan kepada orang tua kita gitu. Baik. Dan untuk Mas Amir dan Mbak Ningrum nih, ada kata-kata terakhir untuk teman-teman semuanya sebelum kita akhiri acara ini, kata-kata motivasi atau buat teman-teman yang ingin join di BL bisa menghubungi ke siapa atau ada nomornya? Ya, monggo silakan Mas Amir dan Mbak Ningrum. Dan buat teman-teman yang mau bergabung bersama saya di bisnis Biar Cosmetic, teman-teman bisa hubungi saya di WA 0812 8602 5540 atau teman-teman bisa cari di sosial media saya atas nama Ningrum Putri Memutan. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, telah berakhir acara kita pada hari ini. Setelah kita banyak dengarkan kisah inspiratif dari Mbak Ningrum dan juga Mas Amir, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menjadi couple planner saling bahu-membahu antara istri dan juga suaminya, saling berpasangan ibarat kaki kiri dengan kaki kanan, saling melangkah. Jadi sekali lagi, jaga komunikasi di antara kedua pasangan. Dan ingat, tidak boleh ada yang egoisme. Oh, saya yang harus jawab duluan. Tidak, semuanya ada bagian semuanya. Kami pamit undur, mudah-mudahan kita ketemu kembali di acara Bitok selanjutnya. Dan dadah.